Baik, selamat malam sahabat pionir semuanya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ya selamat, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan sukses tentunya buat kita semuanya. Oke teman-teman, hari ini masih pembahasan yaitu tentang ya teman-teman itu lagi ribut ya di grup ya. Kemudian nggak sabar nih, kenapa nggak KYC? Ada pertanyaan lagi, Bang, kenapa sih slot yang 100 negara itu 100 per negara itu kenapa belum di-approve dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman begini, kita nggak tahu ya siapa yang kena approve, siapa yang lulus KYC yang kemarin itu 100 slot per negara ya, atau 50 slot per negara. Kita nggak tahu siapa orangnya karena kita memang belum ketemu, dan akhirnya sekarang juga kita belum tahu apakah sudah di-approve atau belum. Nah, jadi teman-teman, KYC bisa di-approve karena memang semuanya ya benar-benar sudah diverifikasi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang memang tidak di-approve ya, atau mungkin ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan itu nanti akan diulang lagi, maka diberi kesempatan sekali, dua kali, dan ketiga kalinya akan diberi kesempatan kalau mau KYC. Nah, jadi jawabannya, orang yang sudah KYC ya bisa jadi yang kemarin ini ya, yang baru-baru ini mungkin di-approve. Nah, setelah di-approve teman-teman, maka kita harus mendaftar become validator ya. Become validator atau mendaftar jadi validator sehingga bisa mengundang kawan-kawan lainnya ya, itu untuk bisa diundang KYC. Nah, karena mungkin sistem di Indonesia itu masih berhati-hati ya dengan undang-undang ya identitas kita ini takut disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, makanya setiap yang sudah lulus KYC dan kemudian menjadi validator, maka yang ngundang teman-temannya yang dianggap ya teman baiknya ya, directnya, upline-nya itu terserah lah ya gimana. Nah, jadi pertanyaan yang sangat mendasar sekali yaitu berapa banyak sih jumlah pionir Indonesia yang akan ikut KYC ya, dan berapa banyak petugas validator yang tersedia negara Indonesia ini. Kalau saya sih nggak ngerti memang sebenarnya berapa jumlah pionir di Indonesia, karena pionir di Indonesia ini banyak munafik gitu ya. Karena apa? Ya nambang aja ribut kan gitu kan, gratis ribut kan gitu, baru nambang minta KYC ya, baru koinnya sedikit buru-buru KYC. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya, mental kita jangan seperti itu. Mental kita itu harus ya, ini kan proyek besar gitu ya, proyek punyanya Nicholas Kokalis, punya Kortim lah, kita itu udah ikuti aja gitu. Kalau nanti dapat undangan KYC ya diklik, kalau nggak dapat ya ditunggu ya, jangan di halu-haluin atau diminta-minta. Itu rasa saya itu nggak kurang apa lah itu namanya, kurang passion lah gitu ya, atau kurang baik gitu. Nah, jadi kalau saja jumlah pionir di Indonesia, contoh misalnya kita anggap berapa ya, 500.000. Nah, kalau sudah 500.000 pionir Indonesia, nah lalu petugasnya sudah yang banyak KYC gitu ya, udah banyak ada yang KYC, dan kemudian ada petugas validatornya itu minimal ya 100 orang misalnya, seperti itu teman-teman ya. Maka ya sampai di sini kita pun sudah bisa menerka beberapa cepat tingkat proses KYC selanjutnya. Karena apa? Karena 100 validator itu bisa mengundang sekitar 1.000 validator atau 5.000 validator, dan itu kemudian mendaftar lagi validator. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya yang kita harapkan bila jumlah pionir Indonesia yang KYC ya itu bisa 500.000 orang, maka idealnya harus tersedia yaitu sekitar 50.000 validator lah tentunya, dengan keseimbangan petugas validator 10 undangan seperti itu. Nah, jadi ya dalam sehari itu ya proses KYC itu bisa akan tuntas tentunya, walaupun approve-nya itu nanti biasa. Jadi core team itu mengikut sertakan seorang validator manusia, dan rangkaian proses KYC kali ini bertujuan untuk memastikan pengguna VAI adalah manusia bukan robot. Nah, kalau sudah diundang sama kita validator, berarti yang yang menambang itu pasti manusia gitu. Nggak mungkin kita kita mengundang robot ya. Ini jadi kalau misalnya robot lah yang
menambang selama ini dipastikan ya tidak akan terundang oleh validator. Nah, jadi untuk memastikan para pionernya memenuhi ya syarat ya tersebut lah, yaitu satu HP untuk satu orang, untuk satu pioner, untuk satu penambang gitu. Dan itu harus satu dokumen ya. Tidak boleh lebih dari satu orang apa ya namanya, satu handphone tuh dua dokumen, atau satu orang lah banyak akunnya gitu. Nah, walaupun itu boleh lah gitu ya. Nah, jadi keberadaan kita sebagai validator ya untuk ya mengharuskan tentunya sistem-sistem rollout ya seperti itulah untuk KYC ini secara acak gitu ya. Itu sebenarnya memang harus diterapkan. Nah, hal ini untuk menghindari kerancuan sistem dengan asumsi kecepatan kerja validator tidak akan mampu ya mengejar kecepatan sistem aplikasi. Ya, begitulah ya white paper menyebutkannya. Jadi sudah dikabarkan, sudah dituliskan dan sudah diarahkan oleh white paper Finerwalk itu bahwa ya ini seperti ini teman-teman. Ya, kecepatan sistem aplikasi ini berjalan itu ketika memang kita mematuhi aturan. Nah, seperti itu. Nah, jadi buat kawan-kawan ya penambang, pioner ataupun ya yang halu, yang punya akun ya, atau yang optimis yang punya akun, nah itu biasa gitu. Nah, itu rantai yang memiliki keterkaitan erat dengan dan harus saling menguatkan satu sama lain lah gitu. Saling membantu berpartisipasi ya. Mungkin kalau halu tetapi dia punya akun Fi. Nah, kalau dia minta tolong, Bang, nanti kalau misalnya aku kalau abang udah jadi validator aku diundang ya misalnya. Kita undang aja gitu ya, biar dia nggak halu lagi gitu. Karena memang dia menghina orang, halu dia yang berdosa gitu ya teman-teman. Nah, jadi jelas ya jumlah validator di sebuah negara itu ya sangat menentukan KYC ya. Di Indonesia, di Filipina, Vietnam, Thailand, India, Amerika, bahkan di Kanada ya. Yang paling banyak sekarang ini ada di Cina dan Afrika. Nah, Afrika itu sadar karena mereka negaranya miskin gitu. Jadi mereka mau kaya jadi penambang Finerwalk. Nah, seperti itu. Maka lihatlah dan masuklah ke dalam grup-grup Facebook yaitu Finerwalk Afrika. Mereka luar biasa. Dan Anda kalau mau melihat orang-orang Afrika itu main di Finerwalk, ketika ada webinar tentang Finerwalk, rata-rata orang Afrika itulah yang bertanya-tanya. Mereka selalu bertanya karena mungkin bosan ya hidup miskin. Nah, seperti itu. Kita nggak tahu lah ya. Yang penting itu lekas tuntas dan selesai kalau negara-negara ini kalau validator setiap negara ini ya mengundang orang yang belum mendapat KYC. Jadi semakin banyak pioner Indonesia yang menjadi validator, saya yakin KYC akan segera selesai tuntas, gitulah teman-teman ya. Nah, jadi ya teman-teman semoga paham lah gitu ya. Nah, nanti kalau saya misalnya sudah lulus KYC, saya mau daftar validator, ya nanti akan saya letakkan di video saya siapa yang saya acak, nanti komentar yang terbaik nanti buat saya sebagai validator ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini malam selesai semuanya dan ya kita nunggu aja keajaiban ya. Rezekimu ada rezekimu di tanganmu gitu ya. Kalau Tuhan sudah merestui ya, meridhoi, ya mungkin kita sudah KYC. Teman saya sudah banyak KYC tapi saya belum. Nggak apa-apa, rezeki mereka ya. Rezeki itu sudah ada garis tangannya, sudah ada yang diukurkan oleh Tuhannya ya, oleh Tuhan kita tentunya. Seperti itu teman-teman. Tetap semangat lah tentunya dan ya tetap klik aja petirnya, nggak usah pening-pening ya. Nah, kalau udah klik petir ya udah jelas cairnya itu. Nggak usah jauh-jauh kita mengharapkan besar-besar. Kalau udah cair kali $1 aja, udah nggak bingung-bingung ya kan. Apalagi kali $100, udah yakin. Wow. Anda itu mungkin kaget-kaget orang di kampung itu. Sepolon kok bisa kaya tiba-tiba gitu. Ya nggak tahu lah ya kan. Tapi kita berdoa aja. Nggak tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya tahun 2005, terus 2025 itu ya. Ya mungkin nanti tahun 2024 cair nyalek, gitulah tentunya. Oke teman-teman, semangat.